Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Bagaimana tadi di perjalanan, lancar ya? Nyasar heula ibu-ibu. Usar kohar tanu salah tah. Ngesarna gara Masjid Al-Ibtida. Abdi ge salah tah lihat-lihat ya. Calon geus curiga na ka jati handap teh. Diarah kata geus curiga. Di telepon imahna. Tadi ada sedikit insiden ya Ustaz ya. Sebenarnya akan kita sembunyikan insiden ini, tapi Ustaz Roni mengungkapkan kekesalannya kepada Ustaz Kohar tadi ya. Memang ya, beliau itu sejauh ini yang paling jauh ini. Iya. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Ustaz Roni ini biasa kita lihat di YouTube ya. Sama dengan Kang Dewa, juga siapa Ustaz Ihsan Tanjung di YouTube juga. Saya juga sering lihat di YouTube ya. Alhamdulillah kalau saya pribadi ini bisa bertatap muka dengan beliau secara langsung, ini suatu hal yang luar biasa. Kita semua bisa mengkaji ilmu dari Ustadz Roni ini, insya Allah. Biasanya kalau anak-anak muda, kaum hijrah itu harus ke Trans Studio Mall ya, masjid sana untuk bertemu dengan Ustadz-Ustadz sekaliber Ustadz Roni, Ustadz Ihsan Tanjung dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, biidznillah, di Villa Quran ini, di kajian duha spesial ini, ibu-ibu tidak perlu jauh-jauh. Alhamdulillah, di dekat rumah, di Cimenyang, di Villa Quran. Alhamdulillah, insya Allah pemateri kita bukan kaleng-kaleng, insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas satu tema tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis ilmu kita yang diberi nama Kudu Rame, betul ya? Betul. Kudu Rame, Masya Allah. Ini menarik juga nih. Mudah-mudahan hadirnya serta duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, ini begini settingannya ya. Iya, nanti kita elaborasi lah. Baik. Siap. Berapa menit Pak Moderator? Insya Allah 30 menit pertama. 30 menit. Supaya ibu-ibu nanti ada pertanyaan juga. Siap. Betul. Masya Allah. Saya biasa ngisi siroh ini sejam setengah 2 jam ini ya. 30 Boleh, menit. 1 jam juga boleh insya Allah. Baik, saya harus taat sama moderator ya. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, usianya berapa Bu? Ada yang tahu tidak usia Nabi berapa? 63. Angkat tangannya santri, usia Nabi berapa? 63. 63. Itu hitungan apa itu? Qamariyah, betul tidak? Hijriyah hanya. Jadi 63 tahun. Kalau hitungan Masehinya usia Nabi itu 60 tahun setengah. Nah, pertanyaan kira-kira kita akrab kalau ngitung umur kita dengan hitungan Qamariyah, Hijriyah atau dengan hitungan Masehi, Bu? Nama antum siapa? Hilmi Ustaz. Kang Hilmi, berapa usia sekarang? Sekarang 31 Ustaz. 3 itu dengan hitungan apa itu? Hitungan masih. Masehi. Iya, Jadi 31 lamun Hijriahnya mah 32. Nah, gitu. Itu Quran, Ibu. Ya Bu ya, surat Al-Kahfi. Ketika Allah Ta'ala menegaskan tentang berapa lama Ashabul Kahfi dalam gua, Quran menyebutkan 2. 300 atau 309 tahun. Jadi setiap 100 tahun Masehi ditambah 3 tahun, lamun hitungannya bulan. Kalau matahari itu 100 tahun. Kalau bulan berapa? Berapa bulan? Tambah 3 tahun.
Jadi 300 tahun atau 309 tahun. Anu hafal tuh santri ayatnya? Anu hafal tuh? Hafal tuh? Sok bacakeun. Yang hafal boleh pulang duluan. Al-Kahfi. Ibu hafal? Ayat yang tentang itunya, Bu? Tadi apa santri itu? Nggak ada ngapa dapat hadiah loh. Sok buka heula teh naon. Buka Al-Qur'an. Kisi-kisi ayatnya barangkali Ustaz. Iya. Jadi ayatnya berbicara tentang berapa lama Ashabul Kahfi di dalam gua. Disebutkan 300 atau 309 tahun. Ibu hafal Ibu? Ayat berapa? Sok bacakeun. Sebagian Bu ayat sabaraha Bu, sebagian ayat sabaraha. Ayat 20. Ya. Melurus Saya kuliah sampai itu. Ayat sabaraha Bu? Ayat 20. 25, Sabi nu ngomong 25. Sok, berdiri. Sok aos eta. Santrinya, sok bacakan ayatnya. Ayo. Berdiri. Apa enggak? Apa enggak ayatnya? Mik, mana mik? Mik, canak mik. Siapa namanya? Mumtaz. Oh, Mumtaz, Masya Allah. Fadhal Iqra, baca. Mumtaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. Shadaqallahul azim. Na'am, Masya Allah, barakallahu fikum. Kiai, kau dapat hadiah teh? Hadiah, tenang. Yang belakang dapat hadiah Ustaz. Ibu teriak berapa Bu? Sama 25 juga? Ya dapat hadiah juga. Catat insya Allah. Ya ini di Quran disebutkan seperti itu ya, disebutkan ya di Sundanya. Jadi Ashabul Kahfi itu di dalam gua tinggal 300 atau 309 tahun. Itu rumus Ibu. Kata kalau usia Nabi 63 tahun itu kan hitungan Hijriah. Nah hitungan Masehnya 60 tahun setengah. Ya itu usia Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira umur 60 tahun setengah untuk ukuran sekarang panjang apa deh usianya Bu? Usianya Bu? Usia yang sedang, ya itulah usia manusia, betul tidak? Kenapa Nabi yang mulia menyampaikan A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhu man yajuzu dzalik. Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhu man yajuzu dzalik, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Bukan tidak ada. Sekarang saya tanya yang hadir ibu-ibu yang usianya di atas 70 ada tidak? Angkat tangannya. Berapa orang? Yang di atas 70 tahun, saya mau tanya, ada nggak? Mana sing angkat tangannya Bu? Coba dihitung Bu, berapa orang Bu? 1, 2, 3, 4, 5 6 orang. Bapak ada di sini? Sabar Bapak? 63, Masya Allah. Coba dari yang hadir berapa ribu ini? Dari malaikat. Dari yang hadir yang banyak, yang usianya di atas 70 hanya 6 atau 7 orang. Saya betul tidak? Memang begitu. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jadi sedikit yang umurnya itu lebih dari 70. Memang usia manusia akhir zaman ini di umat Nabi ini antara 60 sampai
70. Nabi yang berbicara itu usia Nabi juga sama. Ya, 60 tahun setengah atau 61 atau 63 hitungan hijriahnya. Usia Abu Bakar berapa usia Abu Bakar? Ada yang tahu nggak? Abu Bakar As-Siddiq berapa usianya? Sama dengan Nabi 63. Umar bin Khattab berapa usianya? 63 juga. Ali bin Abi Thalib berapa usianya? 63 juga. Utsman bin Affan berapa? 63, salah. Utsman mah lebih Bu ya, usia Utsman 83 tahun lebih. Itu Utsman. Tetapi sahabat yang utama Abu Bakar, Umar dan Ali sama 63. Nabi juga 63. Memang segitu, betul tidak? Sok rata-rata nyabunya. Halo Bu, Bu. Halo. Araya Bu. Rata-rata orang meninggal di usia berapa? Di usia itu 60 sampai 70. Maksudnya apa? Nabi yang mulia itu Bu, usianya seperti itu. Ya, tetapi usianya sangat produktif. Ya, Nabi yang mulia itu ketika wafat punya karya yang karyanya sebumi, yang sampai saat ini, sampai detik ini sudah 14 abad setengah yang lalu, namanya masih disebut karyanya luar biasa. Terbayang ya, pahalanya yang mengalir kepada Nabi yang mulia. Allahu Akbar. Itulah orang yang cerdas, betul tidak? Halo. Siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas siapa? Nabi, benar. Bukan eta maksudnya ya. Orang yang cerdas tapi menyebutkan orang yang banyak mengingat kematian, ingat negeri akhirat dan serius mempersiapkan bekal, Ibu. Ya. Ingat ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia. Dan dia serius mempersiapkan bekal dengan sebanyak-banyaknya. Bu, halo Bu. Bapak, ada yang tahu tidak sejarah Villa Quran ini? Ada yang tahu tidak? Disebutkan tadi Zat, ada satu sosok yang jangan dilupakan. Sahabat saya juga, guru saya juga, ya. Siapa namanya? Almarhum Bapak Haji Sucipto. Ibu terang? Tahu pasti ya. Beliau orang yang sudah menjadi jalan adanya Villa Quran di sini. Tidak panjang usia beliau, saya menyaksikan langsung detik-detik sakaratul mautnya. Ustaz Syarif ya? Sudah meninggal beliau Bu. Sudah meninggal, sudah selesai tugasnya. Tetapi insya Allah karya yang dibangun ini nih, Villa Quran ini yang sekarang putra putri bapak ibu para santri ngafal Quran di sini sudah berapa angkatan Kiai? 10 tahun sudah banyak yang diwisuda, betul tidak? Terbayang insya Allah pahalanya ngalir kepada almarhum, betul tidak? Itulah orang yang cerdas. Nabi yang mulia seperti itu. Apa karya terbesar Nabi yang mulia? Karya terbesar Nabi yang mulia adalah menyampaikan risalah Islam. Betul tidak Bu? Hadirin sekalian, saya mau bagi ya, karena waktunya singkat. Usia Nabi kan 63 tahun, saya pakai hitungan hijriah ya, biar familiar. 63 tahun. Hadirin sekalian, usia 0 sampai 40 tahun, usia 1 sampai 40 tahun disebut dengan usia pra-kenabian. Sebelum kenabian. Nah, usia kenabiannya, usia Nabi mendapatkan risalah itu dari usia 40 sampai 63. Jadi hanya 23 tahun. Tapi usia sebelum kenabian 40 tahun ini usia persiapan, di mana Allah Jalla wa'ala mempersiapkan sang Nabi karena nanti akan mendapatkan tugas yang berat. Jadi usia dakwahnya itu berapa lama? 23 tahun. Tetapi Nabi yang mulia, kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, Ibu terang Sirah Nabawiyah tuh. Apa Sirah Nabawiyah itu Bu? Ilmu yang membahas tentang biografi Nabi dari lahir sampai wafat. Di rumah ada nggak buku sirah? Cung yang punya buku sirah? Yang punya buku Sirah Nabawiyah ada tidak? Ah, ngan 2 orang. Hiji
Bapak gaduh tuh Sirah Nabawiyah, Pak. Hoyong. Hoyong di Pasihan. Hadirin sekalian, saya ingin sampaikan, Pak. Dahulu kenapa muncul generasi Robbani, Pak ya? Setelah Nabi, Pak. Yang karyanya fenomenal. Luar biasa. Spektakuler. Karena mereka tidak melepaskan belajar Quran dan belajar Sirah Nabawiyah. Ini tolong dipahami. Inilah urgensi mengkaji Sirah Nabi. Kedudukan itu seperti itu. Ada salah seorang keturunan Nabi, cucunya Ali bin Abi Thalib, atau cicitnya Nabi. Siapa namanya? Ali ibn Al-Husain ibn Ali. Ali putranya Al-Husain. Husain putra Ali, berarti cucu Ali. Cicitnya Nabi, panggilannya Ali Zainal Abidin. Itu tabi'in. Beliau menyampaikan kalimat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ini karena singkat saya ingin menyampaikan agar Bapak Ibu termotivasi, apalagi santriah, untuk belajar apa? Sirah Nabawi jangan dipisahkan. Belajar Quran baik membaca, mentadaburi, menghafal, jangan dipisahkan dari Sirah Nabi. Saya akan sampaikan apa keutamaannya. Nah, kata beliau, kunna nu'alam ghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'alam as-surah min al-Quran. Subhanallah. Ini kalimat siapa? Cicitnya Nabi. Ya. Yang padahal jaraknya dekat ke Nabi ya. Dekat ini. Abad kedua Hijriah. Dekat ke Nabi. Bagaimana kalimatnya? Kami dahulu diajari sirah Nabi, biografi Nabi, kisah Nabi yang mulia, sejarah Nabi yang mulia, seperti kami diajari surat Al-Quran. Coba itu. Diajari sirah Nabi seperti diajari surat Al-Quran. Artinya apa? Para salaf kita dahulu, Bu, mereka selalu kalau ngajarin Quran mesti pendampingnya apa? Sirah Nabi. Dahulu muncul generasi yang luar biasa. Agak jauh dari Nabi. Kalau kita mah sudah lama lewat dari kita. Generasi apa? Pertama, generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Apa karya besarnya? Yang tahu tidak? Menaklukkan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa 1187. Itu Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata menghadirkan jil Salahuddin, generasi Salahuddin itu tidak simsalabim. Ada ulama-ulama besar yang punya peran. Seperti Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian para pemimpin tokoh politik yang saleh, Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, muncullah Salahuddin Al-Ayyubi. Selalu teorinya 3 lapis generasi baru muncul itu yang metik buah. Kalau kita menanam, yang nanam siapa tuh? Imam Ghazali, dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuma di kita kalau mendengar kisah Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terutama pasti khurafatnya bener tuh. Ngapung, cenah bisa ngalungit, sholat di luhur. Nukar itu apa? Jarang dikaji. Itu beliau ulama besar itu, muridnya Imam Ghazali itu. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari dakwah beliau muncul generasi sampai yang memegang politik, Pak, kepemimpinan pemerintah itu orang-orang soleh. Karena disiapkan. Siapa diantaranya? Imaduddin Zanki. Silakan baca siapa orang ini. Sampai kemudian para ulama menyebutkan, seandainya ada ya Khalifah Rashidah yang ke-6, pasti semua sepakat orangnya Imaduddin Zanki itu. Subhanallah. Ya, setelah Umar bin Abdul Aziz. Itu yang layak Imaduddin Zanki ini orang ya ulama dan dia pemimpin. Nanti dia punya anak Nuruddin Zanki, makin dahsyat lagi muncullah Salahuddin. Nah, Salahuddin itu yang mengusir, yang mengalahkan pasukan salib, Bu. Jadi Palestina, Baitul Maqdis, Masjid Aqsa kembali kepada muslimin di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, waktu itu apa kurikulumnya? Terutama menghadirkan jilid Salahuddin.
Kurikulumnya Al-Quran dan Sirah. Ini wajib. Al-Quran dan Sirah. Saya akan berikan nanti dampaknya seperti apa, dahsyatnya ya. Kalau kita melupakan satu gitu, ya. Tapi kalau beriringan luar biasa. Kemudian muncul lagi 3 abad selanjutnya. Siapa Bu? Namanya generasi Sultan Muhammad Al-Fatih. Pernah mendengar tidak? Siapa Al-Fatih itu? Yang menaklukkan Konstantinopel. Ibu terang ke? Bu terang ke Bu? Konstantinopel. Eta terjadi handap kabelah ini. Konstantinopel. Kemunculan penakluk Konstantinopel itu sudah Nabi sampaikan. Ya, luar biasa Pak. Nabi yang mulia bersabda, la tuftahannal Konstantinia, fala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jaisu zalikal jais. Sungguh Konstantinopel itu kota yang paling megah di masanya, ya. Kata Nabi yang mulia akan ditaklukkan Konstantinopel gitu oleh umat Islam. Lihat kata Nabi yang mulia di akhir hadisnya, fala ni'mal amir amiruha. Sebaik-baik panglima, sebaik-baik pemimpin, pemimpinnya panglimanya. Wala ni'mal jaisu zalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Itu jauh sekali Bu dari Nabi bicara itu, 8 abad itu. Ya, 8 abad hampir 9 abad. Baru muncul Sultan Muhammad Al-Fatih. Usianya masih muda ketika menaklukkan. Usia berapa? 21, ada yang menyampaikan 23. Jangan lupa, tidak mungkin simsalabimnya tiba-tiba muncul gitu kan. Al-Fatih, ada persiapan. Yang punya peran besar di masa ayahnya Sultan Murad, dia menjadikan Al-Quran dan Sirah sebagai kurikulum utama. Nah sekarang juga sama. Bu, halo Bu. Halo. Yang sedang berjuang menaklukkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang dijajah, itu muslimin di Gaza, betul tidak? Gaza, Palestina Bu. Ya Allah, keimanan orang-orang Gaza luar biasa. Ya, keimanan orang-orang Gaza luar biasa. Sekarang ini Bu dari peristiwa 7 Oktober. Yang sedang viral saja ya. Dari bom nomor dan karek anawa ibunya. Gaza itu dibom tadi bukan baru sekarang. Cuma sekarang paling parah memang. Ya. Dari 7 Oktober 2023 sampai sekarang. Tanggal berapa sekarang? 30 Maret 2024. Sudah mau 6 bulan. Orang-orang Gaza tidak punya lagi rumah. Sekolah hancur, masjid hancur, pasar semua, infrastruktur hancur semua. Sekarang mereka ngungsi di tenda-tenda. Yang paling banyak di Rafah. Perbatasan Palestina Mesir di Rafah. Banyak sekali Pak. Sampai sekarang bantuan tidak bisa masuk. Itu kurang ajar si Zionis itu. Kamu bisa masuk dari udara. Parasut turun bantuan, di titik turunnya bantuan lewat udara itu pun dijatuhkan bom di sana oleh si Yahudi itu. Belum lama juga Amerika nurunin bantu masih daging dari atas, tapi daging babi itu. Tapi mereka orang-orang Gaza Palestina tidak pernah mengeluh. Betul. Sedih mah wajar. Kehilangan anak, kehilangan suami, istri. Wajar tuh. Wajar tapi tidak pernah mengeluh. Survei terbaru, semua orang-orang Gaza mendukung perjuangan para mujahidin. Allahu Akbar. Ngadukung ibu. Padahal lihat dampaknya. Karena mereka sudah sampai. Ternyata kurikulum pembelajaran orang-orang Gaza ini kan generasi sekarang ini tidak siap-siap. Muncul kan disiapkan. Di zaman siapa? Syekh Ahmad Yasin. Ada yang pernah mendengar nama Ahmad Yasin tidak?
Ada yang pernah mendengar tidak Ahmad Yasin? Halo? Cung yang pernah mendengar angkat tangannya. Ahmad Yasin. Bu, Ibu, Syekh Ahmad Yasin itu Pak, fisiknya lumpuh. Lumpuh. Berapa lama? Hampir 50 tahun di kursi roda. Pernah beliau jatuh dari kursi roda. Kalau tidak dibantu, pasti meninggal itu. Bayangkan jatuh Pak, jadi kursi roda, dia bisa naik sorangan kalau dibantu. Itu fisiknya. Tapi justru tokoh inilah, orang inilah yang menumbuhkan semangat jihad dan merubah kurikulum yang sekarang muncul generasi. Lihat tangguhnya mereka luar biasa. Ya, jangan lupa Ahmad Yasin yang fisiknya lumpuh, pemikirannya, idenya ditakuti oleh Yahudi. Untuk nyari, kalau ingin tahu seperti apa nilainya Ahmad Yasin, untuk mencari Ahmad Yasin dikerahkan semua pasukan, bahkan di hari syahidnya Ahmad Yasin itu dikirim helikopter Apache paling canggih Bu. Ahmad Yasin di kursi roda Bu, dibom masjid dekat rumahnya beres salat subuh. Beliau meninggal dunia insya Allah syahid. Beliau yang memulai, beliau menyampaikan kurikulumnya bagaimana Quran, baru dok jadi sudah ngapal Quran, yang diajarkan sirah nabawiyah Ibu. Apa? Sirah Nabi diajarkan. Sekarang munculnya tokoh-tokoh seperti Ismail Haniya, ya, Khalid Mis'al, pembesar ini. Siapa lagi? Muhammad Daif, Abu Ubaidah itu yang terkenal itu. Itu generasi yang dulu ketika mereka masih kecil oleh Ahmad Yasin di tahun 70-an dicium keningnya. Mereka anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal dunia oleh kebiadaban Zionis. Ada yang peristiwa Nakba dan lain-lain. Dicium keningnya Bu, diusap kepalanya, diajarkan Al-Quran dan sirah nabawiyah yang membentuk karakter mereka seperti itu tuh sirah nabawiyah. Luar biasa. Ya. Ini yang hilang dari kita saudaraku. Jelas tidak? Makanya mereka itu tangguh sekali, karena mereka sudah sampai pada satu titik di mana mereka paham yang sedang diperjuangkan oleh mereka apa Bu, tidak sekedar kemerdekaan negaranya saja yang bernama Palestina, tidak Ustaz, bukan cuma itu, tetapi apa, pembebasan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Makanya kalau kita ingin penghafal Quran ini akhlaknya mulia, karakternya pemberani, ya mujahid, itu harus dikenalkan dengan sirah Nabi. Kita mendapati sekarang ada penghafal Quran yang tidak baik akhlaknya, betul tidak? Ada. Dia tidak dikenali, tidak didekatkan dengan sirah nabawiyah. Gimana dia nggak kenal sosok yang harus dia muliakan, betul tidak? Yang harus dia teladani, gimana coba? Ya, insya Allah di Villa Quran ada ya, ada materi khusus. Bersyukur. Sing khatam sirah nabawiyah, sing paham gitu ya. Nah kembali, berapa lama lagi Ustaz? Saat kita sesi tanya jawab. Oh gitu, ikan mukadimah Ibu ya. Baik. Oke. Saya supaya kita lebih mencair. Boleh. Betul. Pertanyaan ini dari saya untuk Ustadz yang memang masih berkaitan dengan materi Ustadz. Nah, kita back to the past ke belakang ke siapa tadi, Ali Zainal Abidin, kemudian Umar bin Abdul Aziz dan juga Salahuddin Al-Ayyubi Ustaz. Saya rasa mereka itu dapat privilege Ustaz dari kerajaannya Ustaz. Nah, sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Betul. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana Ustaz membangun generasi Rabbani yang dibarengi dengan sirah nabawi dengan segala keterbatasan yang ada, mungkin bisa dikaitkan dengan Gaza hari ini Ustaz, sama keterbatasannya. Nah, mungkin secara praktisnya dengan para santri di sini itu seperti apa Ustaz? Tafadhol. Masyaallah. Barakallahu fikum. Ini pemancingnya luar biasa. Hadirin sekalian, munculnya Salahuddin Al-Ayyubi dan Al-Fatih sebagai role model kita ya, itu tidak sendiri. Ini tolong dipahami. Selalu model kebangkitan umat tidak sendiri. Masa seorang Salahuddin sorangan perang lawan, nggak mungkin, betul tidak?
Satu generasi nu sarua diwakili ke Salahuddin ibu. Sarua, makanya kalimatnya Jil Salahuddin. Bahasa Arab Jilun itu generasi. Ya. Juga Al-Fatih sama. Nah sekarang nih, kita kalau ingin ke depan negeri ini Bu, yang ngisi di jajaran pemerintahan misalkan ya, harus ke politik ya, bener deh, harus. Jadi mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri gitunya. Itu nanti kita akan mendapatkan hasil kalau sekarang menanam. Pasti itu. Lihat ke depan. Akan muncul generasi yang alim dan robbani dengan segala macam keahliannya masing-masing. Pasti itu Bu. Asal disiapkan. Dulu begitu. Jadi jangan kepikiran munculnya Salahuddin pembebas Baitul Mali. Seorang hebat dan nulinan. Nggak mungkin. Ya. Jadi adanya kesadaran yang kolektif. Makanya dimulai dari bangku pendidikan, disarwakan kurikulum nate. Kenapa? Karena tadi orang kalau dari kecil diajarkan Nabi yang mulia tahu sirah nabawiyah, tawakat gadget yang HP, atau dalam mencari diajar ke sirah Nabi, gadget yang HP kena no ditinggalin naoncing YouTube. YouTube baru dah kan apal indungnya dah yang tong diganggu. Jare HP budak danya. Bayangkan tiap hari eta HP kok budak ditinggali daerah babari ibunya. Sok ditinggalin naon da mal mungkin ngaji bener teh budak mah tinggalin naon rata-rata. Gening. Curiga ya. Bayangkan tiap hari 3-4 jam eta budak diantepkeun nu kitu eta kana otak teh kumaha. Hayang muncul generasi yang akan menjadi ya penghadir yang kembali menghadirkan kebangkitan Islam. Mimpi nggak akan terjadi kalau begitu, betul tidak? Nggak akan. Ya. Dan khianat sebagai orang tua kita, betul tidak, kepada anak. Jangan dibiarkan begitu Bu, betul tidak? Didik orang semuanya budak teh. Ya, kan anak masya Allah susah gini di sini. Ini berkah sekali. Ya. Jadi tidak simsalabim, tidak disiapkan. Ya. Jadi nggak mungkin akan muncul generasi kalau tidak disiapkan. Ini dasar banget Bu, dasar. Orang kalau sudah kenal sosok yang menjadi idola teladan Nabi yang mulia, nu lain jauh naonan Ibu. Tapi lamun can kenal Nabi geus dikirakan lain kete hese. Betul tidak? Kok mau lamun punya idola artis Korea gara sok. Riweuh bener teh. Artis mana deui? India. Komo eta. India mah ibu-ibu na Ustaz. Ibu. Nah jadi itu ya. Nah jadi disiapkan. Juga demikian dengan di zaman Al-Fatih. Tidak hanya Al-Fatih. Nih ada kisah ayahnya nih, Sultan Murad kedua itu. Kan dia punya ambisi juga sama, ingin menaklukkan Konstantinopel Bu. Oh eta mah geus sabaraha bulan berjuang teu menang-menang. Sadar bapak nanti Bu, wah ini nggak bisa. Dia membaca hadis Nabi. Kenapa? Lihat kalimatnya. Sebaik-baik panglima, panglimanya. Sebaik-baik pasukan, pasukan. Harus terbaik. Baik pemimpin dan rakyat termasuk prajurit harus yang terbaik. Sadar diri Bu, nyadar. Nges. Balik Bu, terjadi. Udah. Bukan kita yang menaklukkan. Serius tak balik sih, kumpulkan ulama, semua tokoh, didik generasi. Serius didik nanti. Oh kompak itu mah. Sampai muncullah generasi Al-Fatih anaknya itu dan seangkatannya. Makanya ada disebut pasukan Yenisari itu luar biasa. Itu pasukan the best. Ya, yang dibubarkan Gus Mustafa Kemal gitu kan. Itu pasukan yang terbaik itu sepanjang sejarah Turki, yang ditakutin baru dengar namanya saja itu Eropa takut sekali. Betapa tangguhnya pasukan ini gitu ya, subhanallah. Nah sekarang bagaimana kita? Kita bisa. Jangan bilang nggak bisa. Kalau saya selalu optimis menatap negeri ke depan Bu ya. Betul tidak Bu? Satu sisi, naam, iya. Faktor penyebab jatuhnya peradaban ada di sini. Ada Bu. Jangan lupa, ada juga faktor penyebab
bangkitnya peradaban. Ayah gini orang, ayah Pak. Tadi kulur ini. Nah kita mau kemana fokusnya? Sekarang ini luar biasa Ibu, kita bersyukur. Walaupun belum maksimal, harus tetap terus, betul tidak? Sekarang rumah Quran di mana-mana. Cikal bakal ke rumah Quran dulu, betul tidak? Di mana-mana sekarang. Anu hafal Quran. Kamu nggak punya standar baca mungkin, hafalannya mungkin. Simpan aja di masjid. Ada rumah, barudak, ngapal. Jadi itu. Sekarang dulu nggak begitu, betul tidak? Di komplek-komplek rata-rata ada rumah Quran, ada hafiz Quran di sana. Udah kurang hafal Quran Pak. Dulu mah kan menghafal Quran kudu di pesantren, zaman sago di Jawa baheula, jauh. Ke zaman Ali baheula mah viral, teu populer ngapal Quran di lembur ti eueuh baheula mah hese ka pesantren baheula. Sekarang babari betul tidak? Banyak Ibu diambil di cerminan ayat fil Quran. Tinggal tadi ya disempurnakan. Gak usah muluk-muluk dulu, gak apa-apa sih gini gak banyak. Tapi kurikulum sing hebat gitu, sing bagus kurikulum. Terutama apa? Sirah Nabawiyah. Karena seusia gini tongokan dicetunul macam-macam lah udah. Betul nggak Bu? Kurikulum orang kan harus dievaluasi Pak. Betul. Udah SD mah gandong pelajaran muni loba jeung burak gitu kan. Cuma sia-sia. Hari ngaji can bisa, sholat can bener aja sok. Udah zaman kieu udah teh. Sholat can bener, doa-doa can apa, ngaji tak bisa, nolongnya dipelajari. Susah gini mana cing Bu? Quran hafal kan 30 juz. Bentuk karakternya lewat sirah. Apakan bahasa. Udah, Nabi itu dulu begitu, sama tuh begitu. Ya. Nah jadi bisa tidak? Bisa, sangat bisa, sangat bisa. Maka negeri ini Bu, negeri kita tercinta ini Bu, dinanti perannya untuk kebangkitan Islam insya Allah. Nah tadi nggak mungkin atau sekarang rekasa modelnya bener tuh, menterkena Rasulullah bener tuh. Rekasa udah tinggali Pak. Maka kenapa di Palestina dibuat sedikit ya di Palestina? Kenapa agak panjang Pak? Kan itu panjang Palestina teh. Tos seabad lebih kan merdeka atah naon. Baitul Maqdis betul tidak? Belum. Kalau dari deklarasi Balfour Bu, eta Palestina ku Inggris baheula di 1917 sudah 107 tahun sampai sekarang. Tapi lamun ti merdekaan apa kemerdekaan berdirinya negara Israel secara ilegal sebelah pihak itu di 48 berarti sekitar 70 berapa sekarang? 74 ya? Nah segitu. Iya. Kok selama punya? Udah lama kenapa coba? Karena di awal perjuangan di Palestina tidak langsung menemukan konsensus Islam, tidak. Jangan salah, di Palestina dulu ada, punten, ada pergerakan, perjuangan, tapi basicnya apa? Komunis. Aya nu sekuler, liberal aya teu. Aya Fatah, PLO, Yasir Arafat eta teh. Dulu perjuangan teh tidak Islam, tidak Pak. Bukan tidak mengakar gitu ya. Tidak mengakar. Tapi ayeuna diambil alih ku Hamas, Ahmad Yasin, dia menyimpulkan ini nggak akan pernah merdeka kita kalau begini perjuangannya. Bayangin masa perjuangan yang menjadi ruhnya komunis, sekuler, nggak akan. Makanya ke Islam dikembalikan, betul tidak? Ke Islam. Makanya ditakuti benar gerakan Hamas. Tulen geus arawah taringan Ibu. Hamas ditakuti benar karena dia semangatnya luar biasa. Itu generasi hebat sekarang muncul. Tangguh mereka. Bayangkan perang Pak terus 3 bulan Pak. Eleh-eleh Pak. Nah ini penting saya sampaikan. Kalau kita lihat saat pemberitaan di media sosial, eta nu aya naon cing? Pembantaian bener tuh. Orang Islam dibangkit, tapi lupa dengan satu berita apa? Mujahidin masih tangguh Pak. Itu bisa dielehkeun Pak. Betul. Ibu kalau ingin tahu, Ibu halo Bu. Bu panas tuh Bu. Kumaha tuh? Jadi pahala moal. Jadi pahala kumaha ya Kiai? Masih panas di mana dengan di Gaza? Oh, Masya Allah panas di Gaza punya, Insya Allah. Masih siap tidak? Siap tidak? Karena tuh ngeluarkan aqua. Gus Yahudi di Giuri mah, pada puasa dengan ulah. Nah gitu Bu ya. Jadi apa maksudnya Bu? Perjuangan mereka masih tangguh. Ini yang jarang diekspos. Karena yang ada di sosial media itu memang mereka menyebarkan. Membangun opini Bu.
Seorang namun setiap hari nonton teh eta we, kumaha cing? Pesimis. Nah itu bakal merdeka. Nah, tinggalin iya. Tinggalin mujahidina. Belum banyak yang syahid belum. Ya seribuan IDF yang mati bu, mati konyol mereka. Tapi kan munculnya ratusan di bawah ratusan wae sih. Yahudi tidak ngawadul gitu kan. Padahal sudah banyak yang dikalahkan oleh mujahidin. Di mana? Di Telegram, Ibu kalau ingin mengakses tentang mereka di Telegram, itu mah aman. Tapi kalau Facebook, Instagram, YouTube, umuran, mual panjang. Soalnya nge-share tentang mujahidin. Nah, gua ada seberapa menit langsung dihapus. Benar tuh? Algoritmanya tadi. Iya, algoritmanya main di sana. Makanya saya katakan tadi luar biasa mereka. Karena tadi sudah sampai ilmunya. Ya, kita bisa insya Allah. Orang kan diuji sesuai dengan kadar imannya bu ya. Mereka mengus tinggi imannya bukan diuji itu luar biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kurang dia nyesakilah Allah Maha tahu ya. Mudah-mudahan ke depan akan muncul dari anak-anak kita ya. Para pejuang Islam insya Allah. Begitu? Iya, Ustaz. Ustaz, izin mungkin bertanya lagi Ustaz terkait dengan peran orang tua nih Ustaz. Dari jihad, ya kan kita tahu santri ini jihadnya belajar Ustaz. Belajar betul. Kalau orang tua itu jihadnya seperti apa Ustaz dalam membangun generasi ini? Apakah jihad maliyah, jihad tenaga dan lain sebagainya Ustaz? Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ibu yang baik, insya Allah sinar jam segini sehat ya. Insya Allah sehat. Jadi ini panas emang lumayan. Jadi gak enak di sini iunya, hari ibu kepanasan. Iya tuh atau apikan apa ibu? Iya sih ibu-ibu ya. Insya Allah sehat, insya Allah ya. Baik, santri apa jihadnya sekarang belajar yang baik ya. Masya Allah. Ini saya bicara luar biasa ya. Gini bu, santri belajar yang sungguh-sungguh. Kita tidak tahu ke depan akan seperti apa, karena sekarang luar biasa. Apa maksud begini? Kemenangan mujahidin nanti di Gaza akan merubah peta geopolitik Timur Tengah secara khusus dan dunia secara umum. Lihat di depan. Tidak lama lagi ya akan berubah. Nggak seabad pasti akan berubah. Kalian nih siapkan sekarang siapkan. Layakkan diri kalian akan dipilih Allah menjadi para pejuang, betul tidak? Serius. Santri, ikhwan, akhwat, soksin serius. Fokus ke Al-Quran itu jihadnya ya. Belajar yang sungguh-sungguh. Kalau nggak Al-Quran kurikulum 2 tahun, pun bisa 1 tahun kan? Betul tidak? Ya sungguh-sungguh. Jihad kalian itu belajar harus punya prestasi. Baik, ikhwan dan akhwat sudah, kok nggak mana-mana, fokusnya eta we. Desa sahaja doakan kiai sing sehat, sing berkah pesantrenna, sing berkah rezekinya, betul tidak? Orang tua bagaimana jihadnya bu? Orang tua bu jihad yang pertama nih, yang punya anak yang monok di situ dimanapun juga, yang pertama apa? Doakan ketika anak tidak bersama dengan kita. Doa. Nabi Ibrahim dengan Ismail terpisah jauh, betul tidak bu? Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Ismail di Mekah, jauh tidak? Jauh ibu. Perjalanan aja hampir 4 bulan, lama. Perjalanan sampai 4 bulan Pak. Tetapi setiap bertemu lihat Quran menggambarkan bagaimana kalimatnya. Begitu takzimnya seorang Ismail kepada ayahnya Ibrahim, begitu sayangnya Ibrahim kepada anaknya Ismail. Kenapa coba? Tidak tiap saat ketemu, betul tidak? Karena mereka paham perannya masing-masing. Ibunya Sarah itu apa? Hajar itu paham tugasnya. Mengenalkan kepada sang anak seperti apa sosok ayahnya. Dijelaskan doa dan segala macam dididik. Si anak juga paham. Ya, nah itu penting sekali. Jadi ibu bagaimana doakan anak kita bu ya. Mun anak tidak bersama kita, bapak juga anaknya sedang monok. Saya juga sama pak, anaknya sudah pada monok. Saya ngadoa we gitu. Kangen paling sekarang, maka tadi Ustaz Kohar rada telatnya di ngejemput orang kali di Darut Tauhid itu kan. Di samping lepat map ya Ustaz. Ya, eta mah jelas. Ya. Tadi kuduna nyampe ke jam 8 lebih 20 menit ibu tadi itu. Hampuranya Ustaz Kohar mana? Jarang lah kayak gitu. Masya Allah. Nah, jadi ibu-ibu doakan bu. Yang kedua apa bu? Yang kedua ya. Ketika anak pulang dari pondok kan ada liburan ya. Lihat perkembangannya.
Jangan yang benar-benar teh karunyanya di pondok, aduh, besok main HP sing marah gue tenang. Bo eta budak genep bulan di pesantren, apa diberi handphone kamu jadi perhatikan abu hilang deh kita. Wah, atau negatif bapak badi bener tuh. Bukan tidak boleh, dan kita nggak mau punya anak yang tidak paham teknologi. Saya nggak mau anak saya gaptek, betul tidak. Tapi ada saatnya nanti dia akan megang itu. Sekarang bekali dulu, biar dia punya fondasi. Ya. Kalau enggak begitu, kita akan kerepotan nanti. Serius, ibu sekarang berat tantangan kita ini. Berat. Kalau tidak sungguh-sungguh. Jadi ibu punya peran ya. Dampingi juga. Tidak hanya menitip ke pasarnya, anggusnya pohon. Siga non bu. Ya, siga nitip laundry gitu ya. Jangan ya bu ya. Ah, nyobek dari sudah. Tidak. Ibu harus punya peran. Karena sadar kan anak itu kembali ke ibu ya. Ya kan, ini anak nanti kan mudik. Mudik saja. Mudik ya. Mudik nanti. Ada orang tua di sini kan, orang tua ada ya orang tua ini ya. Perhatikan, kawal terus, ibadah ingatkan anak-anak kita harus terus kerjasama. Ya, itu jihadnya orang tua ya. Anak-anak yang sungguh-sungguh ibu-ibu sing serius bu. Ya, berikan yang terbaik, harta yang halal untuk anak kita ya. Yang terbaik untuk anak kita, biar mereka mudah dalam belajar. Nah ibu, bapak, orang tua setiap mencari nafkah untuk anak-anak kita, subhanallah, itu pahalanya besar sekali. Apalagi sampai anak kita jadi orang yang soleh, orang yang alim, tidak hanya untuk kedua orang tuanya bermanfaat, tapi untuk umat, wah luar biasa. Ngalir kepada orang tua pahalanya. Begitu. Kalau untuk yang sedekah ke pesantren misalkan, ngalir juga. Sama. Siapapun yang punya peran sekecil apapun dalam proyek. Ini kan mega proyek. Di sini dididik generasi yang robbani. Ada ibu-ibu yang tiap bulan sedekah sekian, ada yang rutin berasnya segala macam. Itu bagian dari kita ya mempersiapkan generasi yang luar biasa, pahalanya sama. Itulah Islam luar biasa, tidak bu? Iya. Jadi para donatur yang istiqomah datang kemari, jangan sampai kehilangan keyakinan bahwa yang saya kerjakan ini pahalanya besar di sisi Allah, karena sedang menyiapkan satu generasi. Dan mungkin Ustaz izin menyiapkan ini sebentar, sedang atau lama Ustaz dalam pandangan manusiawi kita Ustaz. Hadirin sekalian, waktu itu hanya Allah yang tahu ya. Ketika sudah saatnya, Allah pasti akan memberikan jalannya. Apakah lama, sedang atau sebentar, terserah Allah. Ada yang bisa kita baca tanda-tandanya. Contoh Bu. Saya bisa menyampaikan begini karena tadi saya ngikutin terus berita dan saya paham tentang kondisi Palestina. Karena saya sudah lama menyelidiki tentang Palestina, juga punya karya tulis tentang Palestina dan sering ke sana. Jadi saya berani menyampaikan ini gitu. Kenapa? Karena orang-orang Palestina bu, sekarang sudah pada posisi, terutama yang di Gaza, dia ngerti benar, paham benar. Tidak ada orang-orang yang paham tentang Palestina, Baitul Maqdis dan Aqsa seperti mereka orang-orang Gaza. Kenapa? Karena mereka mengilmuinya bu. Contoh, tidak ada karya ilmiah sebanyak di Gaza. Gaza itu kan kecil ya. Gede ibu Gaza, detik ibu Gaza teh hanya 360 km. Ya, kecil, Gaza itu kecil. Se-Bandung bisa deh kayaknya. Bandung berapa Bandung? Ya 300 seperti Jakarta, di bawah Jakarta lah. Oh, di bawah seperti Jakarta. Bandung malah gating berarti. Iya. Kecil, tidak besar. Tetapi yang paling tinggi pendidikannya itu orang-orang Gaza ibu. Doktornya banyak, profesornya banyak. Tertekan, sulit, senang belajar. Dan semua ilmu nih Pak. Nah yang belajar agama ada kampus namanya Universitas Islam Gaza. Saya kenal sama para ulamanya. Saya sering baca, pada ikut daurah juga. Bu, halo Bu. Itu karya ilmiah mahasiswanya. Baik tesis, S2, disertasi. Semua tentang Palestina, tentang Aqsa, Baitul Maqdis dari semua sisi. Nggak sampai ilmunya ke mereka. Makanya mereka mah tidak gentar lagi. Nggak siap. Bahkan kemuliaan mengorbankan harta, bahkan nyawa sekalipun mulia. Mereka bangga sekali gitu kan, itu susah. Susah.
Namun geskia dalam teorinya Bu, lihat, satu sisi yang dijajah seperti ini kondisinya, orang bala kan dijajah baru dobunya orang punya, di baru ke mah henteu gazem mah dijajah teh palinter. Palinter orang gazem mah jarang atau emang teu pinter mah moal bisa atau eta bagi jeung ngalawan militer nu paling canggih nya dihandap naon cing. Dihandap taneuh Bapak. 6 bulan masih tangguh udah palinter teh. Loba orang gajah nu kuliah ka urang ka ITB kuliah naon cing dan kuliah ece kuliah lagi teknik nuklir tuh di UGM, di UI banyak, di mana-mana banyak. Ya. Nah, si penjajah sudah pada puncak kezaliman. Betul. Bahasanya Bu, sudah nyundul langit. Pasti ragrag bener tuh. Yang ke sini mau ragrag, makanya tunggu saja. Itu hukum alamnya begitu, sunatullahnya. Satu sisi ini sudah luar biasa, mereka tidak ada mengeluh dan sudah yakin hanya Allah yang mereka gantungi. Ini luar biasa orang Gaza ini. Orang terpelajar semua, orang-orang pintar semua. Saroleh mereka itu. Ahli Quran semua mereka. Hafal Quran mereka itu. Si penjajah harus pada puncaknya. Makanya kita yakin tidak lama lagi kita lihat. Tidak lama lagi. Nah umatnya edukasi entong ngan dimunculkan nu disiksa wae ke urang pesimis bener tuh. Itu tetap munculkan opini gali agar orang tahu kebiadaban jenis tapi ieu pejuang yang dimunculkan. Masyaallah. Begitu. Nah, itu luar biasa. Dan orang-orang yang memberikan peran besar terhadap mereka itu dapat pahala juga. Dapat pahala. Itu kan orang-orang Gaza ke sini beasiswa. Dapat pahala kita insyaallah. Kita yang bersedekah, infak untuk Gaza dapat pahala. Semua dapat. Lihat hadis Nabi yang mulia. Nabi bersabda, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan persiapan untuk para mujahidin yang berjihad di Gaza itu dapat pahala jihad, Pak. Atau menanggung keluarganya dapat pahala jihad. Ibu ayeuna sedekah di dia tah ngalapal Quran menang pahala. Benar sih. Dapat pahala. Geningnya orang ngasih buka puasa aja. Betul? Man fattara shaiman ngasih buka puasa mungkin hanya 3 butir kurma, air mineral, ya sabaraha sih ayeuna nu wajib naon bala-bala. Paling 10.000 Pak. Ngasih buka dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Kamu ngasih buka puasa ke orang-orang soleh, ke pasukan ngapal Quran. Kebayang pahala. Berlipat Ustaz. Berlipat kita dapat pahalanya. Nah itulah Islam mengajarkan kebaikan seperti itu. Allah masyaallah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad.